Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan tani. Sudah lama saya tidak vlog ya. Vlog tidak berbagi wawasan, share tiap hari. Karena juga mau dimaklumi ada beberapa kegiatan yang tidak bisa saya tinggal dan harus mengikuti terus. Sehingga tujuan saya yang utama adalah itu, pilihannya bukan benang merah. Sekarang pilihannya saya ada sesuatu yang harus saya kejar. Nah, ini perkembangan benang merah saya usia 46 hari saya tanam, tampak pagi hari. Kondisinya ini sudah 6 hari tidak saya siram. 6 hari tidak saya siram, lalu saya jeda semprot minimal 4 hari. Berarti Senin kita semprot lagi di usia Kamis ataupun Jumat, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi 3 hari 4 hari ya. Terakhir saya spray ini hari Rabu, kalau tidak salah kemarin saya spray di hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, 4 hari ya. 4 hari tidak saya spray, dan sekilas saya akan tunjukkan untuk tanaman saya di pagi hari ini dengan peracian yang mungkin sudah saya tata ya. Ibaratnya tidak berbagai macam-macam obat, tapi kali ini mau saya spill obat ulat yang ada di lahan saya, sehingga hasilnya juga 90% ya, terasa aman. Bila kita lihat kembangan, lalu spill obat-obat apa saja yang saya gunakan di obat insektisida untuk menghalangi ataupun mencegah ditanam kali ini. Monggo kita simak dulu. Nah, ini adalah tampak usia benang merah saya 46 hari lur ya. 46 hari dari bawah seperti ini. Nah, dengan got yang sangat dangkal sekali, dengan gulma-gulma yang mungkin saya sudah ampun lur, karena sudah banyak gulma yang harus saya atasi. Kemarin sudah saya babadi, tapi ternyata juga pertumbuhannya juga cukup cepat karena curah hujan yang tinggi. Tapi kalau memakai sprinkle, alhamdulillah juga tidak terlalu mengkhawatirkan di berambangnya, hanya di gotnya saja. Nah, ini perkembangan umbi-umbi saya di usia 46 hari. Nah, nanti siklusnya sudah pengisian umbi. Di sini akan membesar, lalu semakin tua semakin jadi dia akan merebah. Nah, itu yang tampak kanan. Di daunnya ini daunnya daun maga. Kalau tingginya, kalau saya sempat share, setinggi 1,5 liter air aqual ya. Nah, ini tampaknya sudah seperti ini. Nah, ini perbedaan kenapa sih got yang dangkal tadi hanya segini ya. Ini segini got yang dangkal berbanding got yang di luar ya. Kita lihat got yang baru. Nah, kita lihat got yang baru. Nah, ini yang paling bawah sana berbanding yang got yang paling baru. Nah, kita lihat. Nah, ini got yang baru ya. Got yang baru seperti ini ya hasilnya. Ini lahan yang baru saya buat. Nah, kita lihat juga terbilang, kalau saya kira mungkin racak yang lama lur ya. Taruh tingginya racak yang lama. Cuman kalau saya pribadi, kalau saya perbandingan memang mungkin 10-8 lah. Ini kalau dibilang umbinya juga tidak mau kalah. Sudah besar. Nah, kita coba putar lalu kita spill obat insek yang saya pakai dalam menghadapi ulat yang ada di lahan saya. Nah, ini biar menyimpulkan tanaman saya ini dibilang seperti apa ya, hasilnya seperti ini. Karena juga tanam juga diberikan cuaca yang begitu
derasnya hujan, lalu perkembangan 20 hari cuaca panas, kemarau, lalu cuaca 30 sampai sekarang dibilang di sini juga hujan. Nah, saya akan sedikit sampaikan, saya spill obat-obat apa saja yang akan saya pakai di tanam kali ini. Nah, ini adalah lahan yang bawah. Nah, kalau dibandingkan dengan daunnya yang sana, yang bawah juga kalah dengan yang lama, walaupun yang lama itu biasanya bloknya ini enggak tinggi ya. Tapi kalau dibilang umbinya sama ya, umbinya sama, sudah seperti ini umbinya. Tapi kalau dari magaknya 10:8. Nah, kita lihat yang di sini, kalau yang atas ini sama ya, hampir sama ya. Di sini bersama dengan yang sana. Nah, ini sama magak buah-buahnya, ini juga sama mungkin, atau yang ini dulu juga pernah terlalu banyak air yang ngumpul ya mungkin, sehingga yang bawah ini terbilang bagus. Tapi kalau saya kira saya mupuknya yang ini 4 kali ya, 4 kali lebih ekstra ini. Hasilnya juga seperti ini hasilnya. Saya hanya mempertahankan umbinya, tidak daunnya, biarkan. Kalau daun biarkan, yang penting umbinya juga bisa dibilang bagus atau super. Kalau yang ini sama ya. Nah, kita lihat dari sini, dari perbedaan dari got dalam sama ini dangkal, ya ini yang gotnya dalam. Ya, gotnya dalam juga sama ya, sama satu galon aqua ini kalau nggak salah ini 1,5 liter tingginya sama, umbinya juga sama. Nah, ini adalah got yang tidak menjaji ya. Ini ibaratnya tuh kalau tanam bawang merah ini tidak layak untuk ditiru ya. Sekali lagi, ini tidak layak untuk ditiru karena juga gotnya juga sangat dangkal sekali. Paling hanya 1 bulan tidak ada. Tapi saya juga bisa mempertahankan daunnya seperti ini ya. Daunnya seperti ini, saya juga sama dangkal loh, sama dangkal, juga ada yang berbuah. Yang ini yang gotnya yang dalam juga hasilnya juga cukup bagus, sama. Perbandingan dari got yang dangkal sama dalam, kalau saya kira tidak ada masalah. Yang penting mungkin rabutnya, mungkin takarannya bisa dilebihkan, karena yang penting kalau saya pribadi, air itu tidak bisa menyembong ya. Yang penting air nggak bisa menyembong, tidak terlalu mengumpul ya. Nah, ini seperti ini 46 hari sama kayak gitu. Nah, daunnya daun tinggi, magak, daun tinggi. Kalau saya kira kalau ada yang lebih tinggi ini ya saya akui memang lebih bagus. Cuman kalau saya kira saya di musim penghujan cari amannya tuh ya, cari amannya biar tidak terlalu resiko. Karena lahan ini saya kira lahan yang sudah cukup tua, lahan yang saya kira sangat mengkhawatirkan kalau kita terus tanami, sehingga saya mengambil amannya saja. Yang penting panen dengan hasil yang luar biasa, entah itu super, entah itu bagus, entah itu tanggung. Yang penting kalau saya pribadi saya sudah maksimalkan. Tapi saya pribadi ini juga terbilang cukup bagus. Nah, mari kita lihat, kita spill, kita lihat obat yang saya pakai sekilas saja lur ya, sekilas saja yang saya pakai untuk tanam kali ini. Nah, ini juga sudah cukup betul. Obat yang saya pakai hanya 2 saja lur ya, hanya 2 saja. Yang pertama
Saya memakai bahan aktif Metromil, bahan aktif Metomil. Nah, ini saya memakai produk Metromil 50 SP. Nah, ini saya lebih condong ke sistemik, berarti ada 2 Metomil, ada 50 SP, ada 40 SP. Tapi saya pribadi saya mengambil yang lebih tinggi 50 SP dengan cara kerjanya ini hanya sistemik. Berarti pada tanam 12 hari setelah tanam, saya berikan Metromil ini sekitar 3 sendok makan, berarti 15 gram kali 3, 45 gram. Padahal takaran di sini hanya disampaikan 2 gram dan 3 gram mungkin dosis yang besar. Saya pakai langsung 3 gram, 3 sendok makan, dan saya menghabiskan Metromil ini sampai sekitar 7 ya. Saya 7 bungkus, berarti 7 bungkus kali harga ada yang 125.000, ada yang 120.000, ada yang 130.000. Nah, ini saya menghabiskan 7 bungkus yang sampai sekarang ini yang ketujuh. Yang ketujuh dengan pemakaian 3 sendok, dengan per semprotnya saya menggunakan 5 tangki. Menggunakan 5 tangki hasilnya juga bagus. Bagus ini. Lalu saya tambahkan dengan Gordon di usia 20 hari setelah tanam. Nah, ini Gordon saya menghabiskan 3 botol dengan dosisnya 20 mg per tangki. Habisnya 3 botol. Ini masih 1 botol. Saya sudah habis 2 botol untuk mengatasi mungkin dari mimik, grandong ataupun serangga-serangga seperti nyamuk ataupun yang lainnya yang bisa mengganggu di hama tanaman saya. Saya tidak memakai abamectin ya, karena musim penghujan. Saya hanya memakai 2 saja. Yang pertama Metromil sama Gordon yang saya pakai di tanam ini. Dengan perekatnya saya pakai Agridek. Nah, Agridek ini saya kira juga cukup bagus karena ini bisa memaksimalkan daya dorong sama daya kualitas pestisida. Saya tidak pakai penembus ya. Saya memakai yang hanya meratakan. Kalau yang Besmor ataupun yang lainnya seperti apa itu ada perekat, penembus dan perata. Saya hanya memakai yang perata saja. Nah, ini yang hasilnya seperti ini. Hasilnya tampak kuning ya. Coba kita sekilas lihat bagaimana sih perkembangan daun saya. Banyak gulma-gulma yang ada di sini. Sekilas saja. Yang ini saya menghabiskan 6 Metromil dengan takarannya 3 sendok di bawah usia umur 20 dan umur 20 ke atas. Saya sudah memakai 4 sendok. Memakai 4 sendok bisa saya tinggal selama 3 hari sampai 4 hari. Ini Sabtu semprot, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Dan 4 hari ini tidak saya semprot dan tidak saya siram selama 5 hari karena cuaca hujan juga sudah sering datang di sore hari, sehingga saya tidak mau membuat lahan saya ini semakin masam ya. Biarkan, karena juga daun ini daun yang sudah sehat, sudah segar. Kalau sering disiram nanti malah takutnya ada jamur-jamur yang mengendap di sini, sehingga takutnya juga akan membawa perkembangan. Nah, ini saya membuktikan bahwa ternyata daun yang bagus, daun yang mungkin dibilang kokoh ya, ini ternyata terkadang ada petani yang menyampaikan ada embun-embun nepung yang sangat dikhawatirkan di pagi hari. Ternyata ini 5 hari tidak saya siram karena di sore hari hujan, kadang malam juga gerimis. Ternyata juga tidak membawa dampak yang begitu signifikan, sehingga saya menyampaikan juga berbagi pengalaman. Pada intinya juga silahkan dari pendapat itu saya membuktikan bahwa tidak saya siram di pagi hari, tidak saya semprot tiap hari, tiap 2 hari, tapi ternyata juga hasilnya juga cukup bagus. Entah ini takaran yang pas di pupuknya ataupun dosisnya obat, saya lebih condong ke nutrisi ataupun yang lainnya, tapi saya menyarankan bahwa menjelaskan dan memastikan ternyata tidak terlalu membilas juga tidak ada masalah selama 5 hari ini ya. Selama 5 hari ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dan ulatnya juga saya kira ada cuman hanya 10 sampai 20%. Saya maklumi, biarkanlah
pribadi. Nah ini sama seperti ini. Nah kalau dari atas seperti ini ya, dari bawah. Nah ini yang sudah saya sampaikan di pagi hari ini ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pribadi juga ada mau pulang ya, ada kesibukan yang lain. Terima kasih yang selalu sudah menyimak, yang selalu mensupport, selalu bersabar dengan jawaban-jawaban saya. Ya saya ingin berbagi. Salam tani, salam merah, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, salam merah, tetap jiwa.